Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 2024D, di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai perumusan teori akuntansi dengan pendekatan regulatoris. Terdiri dari Tria Kurniasari dengan 3 digit NIM terakhir 058, Shirley Eka Malinda dengan 3 digit NIM terakhir 126, Rahajeng Dianvita Azalia dengan 3 digit NIM terakhir 200, Nurrohmatul Ulumiyah dengan 3 digit NIM terakhir 230, dan Atiyah Putri Mumtazah dengan 3 digit NIM terakhir 279. Baik, materi selanjutnya adalah mengenai hakikat standar akuntansi. Secara standar akuntansi memiliki perkembangan yang panjang dan beragam seiring dengan pertumbuhan ekonomi, sistem keuangan, dan globalisasi. Berikut adalah gambaran umum mengenai secara standar akuntansi. Yang pertama, akuntansi pada masa kuno. Akuntansi telah ada sejak zaman kuno, dimulai sekitar 5.000 tahun lalu di Mesopotamia. Pada masa itu, pedagang menggunakan tablet tanah liat untuk mencatat transaksi secara sederhana, terutama terkait piutang dan utang. Selanjutnya, abad pertengahan. Pada abad ke-15, Luca Pacioli memperkenalkan sistem pembukuan berpasangan dalam bukunya Summa de Arithmetica, Geometria Proportioni et Proportionalita pada tahun 1494, yang menjadi dasar akuntansi modern. Ia dikenal sebagai Bapak Akuntansi. Selanjutnya, pada masa revolusi industri dan standarisasi akuntansi. Pada abad ke-19, revolusi industri mendorong lahirnya standar akuntansi agar laporan keuangan perusahaan besar lebih terstruktur dan dapat dipercaya. Perkembangan standar akuntansi di Amerika Serikat. Setelah depresi besar 1930-an, Amerika Serikat membentuk Securities and Exchange Commission atau SEC, dan pada 1939 American Institute of Certified Public Accountant mulai menetapkan prinsip-prinsip akuntansi melalui APB. Selanjutnya, pengembangan standar akuntansi internasional. Pada 1973 dibentuk International Accounting Standard Committee yang kemudian digantikan oleh International Accounting Standard Board pada tahun 2001 untuk menetapkan International Financial Reporting Standard sebagai standar akuntansi internasional. Selanjutnya, perkembangan standar akuntansi di Indonesia. Di Indonesia, standar akuntansi ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia melalui ISAK. Sejak tahun 2012, Indonesia mulai mengadopsi International Financial Reporting Standard dengan beberapa penyesuaian. Selanjutnya, perkembangan standar akuntansi di berbagai negara. Perkembangan standar akuntansi di berbagai negara menunjukkan bagaimana setiap negara mengatur dan mengembangkan praktek akuntansi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi, meskipun ada kecenderungan untuk mengadopsi standar internasional demi mempermudah integrasi global. Berikut adalah beberapa contoh perkembangan standar akuntansi di beberapa negara. Yang pertama ada Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, standar akuntansi awalnya diatur oleh American Institute of Certified Public Accountant, lalu sejak 1973 ditetapkan oleh Financial Accounting Standard Board melalui Generally Accepted Accounting Principles. Meskipun ada upaya konvergensi dengan International Financial Reporting Standard, GAAP tetap dominan digunakan di Amerika Serikat. Selanjutnya ada Uni Eropa, mulai menerapkan International Financial Reporting Standard pada 2005 bagi perusahaan publik untuk meningkatkan transparansi dan keseragaman laporan keuangan di seluruh negara. Selanjutnya ada pada negara Jepang, standar akuntansi awalnya menggunakan JGAAP yang bersifat konservatif. Sejak tahun 2010, perusahaan publik diperbolehkan mengadopsi International Financial Reporting Standard, meskipun sebagian masih menggunakan JGAAP. Selanjutnya ada pada negara Cina. Di Cina, standar akuntansi diatur melalui China Accounting Standard sejak tahun 1992. CAS terus disesuaikan agar selaras dengan International Financial Reporting Standard, meskipun masih terdapat beberapa perbedaan dalam praktiknya. Selanjutnya pada negara India, diterapkan Indian Accounting Standard yang terinspirasi oleh International Financial Reporting Standard dan mulai diadopsi bertahap sejak tahun 2016 dengan beberapa penyesuaian sesuai kondisi nasional. Selanjutnya ada pada negara Australia, yaitu mengadopsi penuh International Financial Reporting Standard pada 2005, menggantikan AUSGAAP guna menyelaraskan standar akuntansi dengan praktik global. Selanjutnya ada pada negara Indonesia,
Standar akuntansi ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia melalui PSAK. Sejak tahun 2012, Indonesia mengadopsi International Financial Reporting Standard secara bertahap dengan beberapa penyesuaian lokal. Dan yang terakhir ada pada negara-negara berkembang seperti Afrika dan Amerika Latin mengadopsi International Financial Reporting Standard untuk meningkatkan transparansi dan integrasi global, meskipun masih menghadapi tantangan infrastruktur dan pemahaman yang standar. Perkembangan standar akuntansi di berbagai negara menunjukkan adanya upaya global untuk menyentuhkan praktik akuntansi. Namun, setiap negara masih mempertahankan karakteristik dan penyesuaian lokal yang mencerminkan kondisi ekonomi dan regulasi setempat. Adopsi International Financial Reporting Standard menjadi tren global yang mendorong harmonisasi. Namun masih ada tantangan dalam implementasinya, terutama di negara-negara dengan sistem ekonomi yang berbeda. Baik, materi selanjutnya yaitu hakikat standar akuntansi. Standar akuntansi adalah aturan-aturan yang telah ditetapkan, digunakan, dan bermanfaat bagi para akuntan dalam melaksanakan pekerjaannya. Standar akuntansi merupakan sebuah standar yang secara umum dapat dianggap sebagai aturan baku yang dimana jika melanggar peraturan maka akan ada sanksi untuk setiap ketidakpatuhannya. Standar akuntansi terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, deskripsi tentang masalah-masalah yang sedang terjadi yang akan menjadi bahan yang akan didiskusikan untuk mencari solusi terbaik. Yang kedua yaitu diskusi tentang masalah-masalah yang terjadi dengan berbagai pertimbangan yang ada atau segala cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut untuk mendapat solusi. Yang ketiga yaitu sesuai dengan keputusan yang telah diambil serta solusi yang telah disarankan masalah tersebut diselesaikan dan dipecahkan. Yaitu 4 tipe standar akuntansi. Berdasarkan standar umum, khususnya standar audit, hanya dibatasi untuk poin nomor C yang telah banyak menuai kontroversi karena tidak didukung dengan teori-teori yang mendukung. Ad hoc ED merumuskan persyaratan standar menjadi 4 tipe utama, yaitu tipe 1. Tipe ini menyatakan bahwa para akuntan harus menjelaskan dan memberitahukan apa yang sedang mereka lakukan dengan mengungkapkan berbagai metode dan asumsi yang digunakan para akuntan kepada masyarakat. Tipe yang kedua ditujukan agar tercapainya keseragaman atau kesamaan dalam menyajikan laporan-laporan akuntansi yang disusun oleh para akuntan. Yang ketiga, meminta adanya pengungkapan atas masalah-masalah spesifik di mana pengguna biasanya akan diminta untuk menerapkan pertimbangan sendiri. Tipe keempat yaitu mensyaratkan untuk pengambilan keputusan eksplisit atau implisit mengenai penilaian aktiva dan penentuan laba yang telah disetujui. Tiga yaitu standar memberikan database kepada pemerintah mengenai berbagai variabel yang dianggap sangat penting dalam pelaksanaan perpajakan, regulasi perusahaan, perencanaan dan regulasi ekonomi, serta peningkatan efisiensi ekonomi dan sasaran-sasaran sosial lainnya. Yang keempat yaitu standar akuntansi menumbuhkan minat bagi mereka yang memiliki perhatian terhadap disiplin ilmu akuntansi mengenai prinsip dan teori-teori. Selanjutnya yaitu alasan mengapa standar akuntansi dibuat. Alasan utama mengapa standar akuntansi dibuat adalah untuk menyeragamkan para akuntan dalam membuat laporan akuntansi yang memuat berbagai informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan akuntansi. Berikut ini beberapa alasan mengapa laporan akuntansi dibuat. Yang pertama yaitu standar akuntansi memberikan berbagai informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh para pengguna informasi akuntansi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan penyelenggaraan sebuah perusahaan. Yang kedua yaitu standar memberikan pedoman atau aturan untuk para akuntan publik yang memungkinkan mereka untuk menerapkan kehati-hatian dan kebebasan dalam menjual keahlian dan integritas mereka dalam mengaudit laporan-laporan perusahaan dan membuktikan kebenaran dari laporan-laporan tersebut. Selanjutnya adalah tujuan penetapan standar akuntansi. Penetapan jurnal akuntansi mungkin akan memberikan keuntungan atau kerugian bagi sebuah perusahaan. Apabila memilih atau menggunakan kriteria kesejahteraan sosial untuk mengambil sebuah keputusan perlakuan standar, maka muncullah pertanyaan mengenai legitimasi dari badan penyusunan standar yang tidak dipilih. Terdapat 3 pendekatan yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama ada pendekatan ketetapan penyajian. Pendekatan ini mendukung laporan secara netral atau tidak berpihak dan pencarian ketetapan penyajian ini melalui sebuah proses penetapan standar. Untuk membuat kebijakan akuntansi, pembuat harus mampu memberikan informasi untuk pengambilan keputusan.
Selanjutnya ada pendekatan konsekuensi ekonomi. Nah, pendekatan ini mendukung pengambilan standar yang akan memberikan konsekuensi ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan konsekuensi yang buruk. Pembuatan kebijakan akuntansi ini harus mampu memberikan informasi yang mengarah pada keputusan para pengguna. Jika sasaran tersebut pengukurannya berorientasi kepada pengguna, maka kebijakannya juga harus memfasilitasi pengambilan keputusan. Selanjutnya ada pendekatan kritikal interpretatif. Pendekatan ini berpendapat bahwa laporan keuangan seharusnya digunakan sebagai instrumen perubahan sosial, bahkan perubahan sosial yang radikal. Hal ini timbul karena adanya kesadaran bahwa kebijakan akuntansi itu bersifat politis jika dilihat dari sudut pandang siapa yang diuntungkan atau bekerja untuk kebaikan para pengguna dari berbagai kelompok. Penyampaian materi mengenai perumusan teori akuntansi dengan pendekatan regulatoris dari kelompok 1. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.